Hai, perkenalkan nama saya Septiana Mari Gultom, NPM 21106310 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kimia Perbangsa Karawang. Di video kali ini, saya akan memaparkan atau menceritakan hasil wawancara saya mengenai pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan 3 poin yang harus ada dalam video. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menyaksikan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat semua warga negara. Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan dan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Pasal pertama yang bunyinya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilakukan secara konsisten dan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila sebagai dasar falsafah negara adalah Pancasila berperan sebagai pandangan, nilai, dan isi pembentukan ideologi Indonesia. Pancasila sebagai falsafah mempunyai fungsi pengendalian dan penanganan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai secara norma yang diyakini paling benar, adil, dan bijaksana. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Septiana dari Universitas Kimia Perbangsa. Ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, apakah arti dari aktualisasi Pancasila?
Aktualisasi Pancasila ya seperti apa arti sesungguhnya aktualisasi itu kan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila itu terdiri dari 5 sila kita dan masing-masing sila itu memiliki makna masing-masing. Jadi pengamalan nilai-nilai Pancasila yang di sini ya seperti contohnya gotong royong, musyawarah, saling menghormati agama satu sama lain, itu kayak udah mencakupi banget apa ya namanya nilai-nilai kebangsaan dari bangsa Indonesia. Jadi ya aktualisasi Pancasila itu adalah hal-hal kegiatan yang sehari-hari kita lakukan yang sesuai dengan Pancasila. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan kedua. Dalam lingkup masyarakat, bagaimana aktualisasi nilai Pancasila keempat tentang demokrasi saat ini? Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya untuk demokrasi sendiri sekarang udah lebih bebas ya, udah lebih lugas. Dalam artian semua orang udah berani untuk menyuarakan pendapatnya, beda dengan dulu zaman Orde Lama, Orde Baru yang masih nampaknya demokrasi itu hanya sebatas tulisan. Kalau sekarang sudah lebih terlihat kenyataannya. Tapi memang pada makin kesini memang demokrasi yang katanya demokrasi itu ya banyak yang bilang jadi demokrasi kelewatan karena setiap orang seperti punya pendapatnya masing-masing dan masing-masing orang pengen menang sendiri gitu. Justru sebenarnya agak bertentangan dengan istilah keempat yang dimana semuanya itu kan harus ada musyawarah, harus ada kata mufakat. Jadi ya dibilang menyimpang ada sisi menyimpangnya, tapi dibilang nggak menyimpang juga ya demokrasi udah ke arah lebih baik dibanding zaman dulu sih udah lebih baik. Cuma memang makin zaman sekarang orang sudah semakin pintar, teknologi sudah semakin maju, jadi orang tuh udah mulai tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk di mata orang masing-masing. Jadi ya udah bagus lah untuk asal nggak apa namanya mengundang kericuhan, tapi ya sebaiknya kemusyawarahan dan apa sih namanya kayak kata-kata bersama itu harus lebih dimunculkan lagi karena sekarang kan udah beda zaman ya sama zaman dulu. Harusnya sih sudah lebih bisa lebih musyawarah lagi untuk mengambil kata sepakat dalam suatu pengambilan keputusan gitu. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Upaya apa yang dapat dilakukan agar nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak bergeser pada kehidupan generasi muda, yang mana pada masa pandemi ini media sosial banyak memberi pengaruh atau perubahan positif dan negatif, terutama untuk kesehatan. Kalau untuk di bidang kesehatan ya, untuk di bidang kesehatan sih jujur aja di masa pandemi ini teknologi itu sangat-sangat berperan penting. Kenapa? Karena kita udah tahu nih ancang-ancang ada virus yang ternyata bikin kita semua jadi diam di rumah udah mulai dari awal tahun 2020 dan kita semua tahunya tuh ya dari media sosial yang dimana udah mulai was-wasnya tuh sebenarnya kita udah pasti udah baca-baca gitu kan. Dan teknologi maksudnya teknologi dari luar dan juga ilmu pengetahuan dari luar itu benar-benar bermanfaat banget di kita melalui media sosial ini. Namun ya memang teknologi itu kalau dalam pengamalan Pancasila memang ada yang positif ada yang negatif ya. Cuma sekarang ini kalau aku sih ngelihatnya ya kita ngelihatnya sisi positif aja. Kalau negatifnya kan lebih ke kayak orang ada hoax atau ada yang bohong-bohong itu kan kayak gampang banget kesebar kan di media sosial. Justru kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih memfilter nih mana yang benar, mana yang salah, dan memang itu kan aktualisasi Pancasila juga ya. Jadi tidak hanya sekedar kemakan info, tapi kita juga harus memilih mana yang baik dan mana yang betul. Untuk dunia kesehatan sih teknologi zaman sekarang dan
media sosial itu benar-benar ngebantu banget untuk dapat info-info dari luar, bagaimana cara menghadapi pandemi kemarin tuh. Kalau aku sih lebih ngerasain ke arah positifnya daripada ke arah negatifnya. Kalau orang-orang mungkin banyak yang berpikiran negatif tentang mungkin COVID itu adalah konspirasi, tidak perlu takut karena bohong, lalala. Itu kan harusnya difilter sama kita sendiri. Harusnya bener nggak sih kata-kata itu? Nah, jadi di situ aktualisasi Pancasila berjalan juga. Jadi jangan mudah percaya oleh info-info yang nggak jelas. Baik Ibu. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Sofiana. Saya dari Kodia Satu Akuntansi Universitas Indonesia. Di sini ingin mewawancarai Kakak mengenai pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Apakah Kakak bersedia? Baik, bersedia. Baik. Dan saya akan teknologi kata kita bahwa ada perubahan dari jelas tidak, terutama tentang kepedulian terhadap sesama manusia atau kemanusiaan. Menurut Kakak, bagaimana cara penerapan nilai Pancasila kedua pada generasi muda agar dapat memupuk atau mempertahankan rasa simpati terhadap sesama? Baik Kak, bagaimana memupuk rasa simpati untuk antar generasi muda kepada zaman sekarang ini? Menurut saya itu pertama kita harus lihat dulu faktornya. Pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama faktor internal itu untuk memupuk dan menerapkan sila kedua ini harus berasal dari keluarga. Pertama kalau ada ajaran dari keluarga bagaimana penerapan kan sila kedua ini bagaimana untuk menghargai hak asasi manusia, untuk menghargai derajat sesama manusia, itu tujuan dari Pancasila sila kedua ini kan Kak. Jadi kita dari keluarga seharusnya rasa simpati tersebut dipupuk dulu dari faktor internal ini, dari keluarga dulu, baru nanti kita masuk ke faktor eksternal yang mana nanti dibawa oleh sekolah-sekolah di mana diberikan pendidikan tentang Pancasila atau kewarganegaraan, biasanya berasal dari SD itu. Kemudian ada juga faktor dari lingkungan. Bagaimana lingkungan mengajarkan seorang generasi muda untuk mengetahui bagaimana untuk menghargai sesama manusia dan hak asasi manusia, dan untuk pertama sekalinya dari diri sendiri mereka. Bagaimana mereka memahami bagaimana untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang selanjutnya yaitu bagaimana faktor dari lingkungan mereka tadi yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Faktor lingkungan tersebut sangat berpengaruh Kak. Misalnya kalau mereka tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka rasa simpati tersebut tidak akan muncul. Rasa simpati untuk menghargai sesama manusia, sesama warga negara Indonesia tidak akan muncul. Jadi untuk itu generasi muda haruslah hidup di lingkungan yang sehat dan didukung oleh orang-orang yang benar dan orang-orang yang sehat. Menurut saya segitu Kak untuk pertanyaan yang tentang bagaimana memupuk simpati dari sila kedua ini Kak. Saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Di negara Indonesia ada nama agama yang diakui. Menurut pendapat Kakak, bagaimana cara pengaktualisasian nilai Pancasila pada sila pertama untuk menjaga kebersamaan antar umat beragama? Baik Kak, untuk pengaktualisasian sila pertama itu kita harus pertama harus menjunjung tinggi sikap senantiasa menghormati hak-hak orang lain. Sebagai seorang manusia, kita harus mengamalkan sila pertama itu dengan menghargai agama orang lain dan menghargai perbedaan antar agama dan menjalin toleransi antar agama tersebut. Kemudian senantiasa bersikap sopan santun. Sesama antar umat beragama, kita harus menjunjung tinggi bagaimana sikap kita terhadap mereka yang berbeda, umat yang berbeda agama tersebut ditunjukkan kepada semua orang tanpa harus memandang mereka dari ras apa atau dari keluarga apa maupun yang lebih tua ataupun yang lebih muda.
Kemudian kita tidak boleh untuk menjelek-jelekan agama orang lain, karena kita merupakan negara Indonesia yang memiliki beragam agama. Maka dari itu kita harus menghormati setiap perbedaan yang terjadi. Maka untuk itu diperlukan untuk memupuk rasa toleransi, rasa solidaritas antar umat beragama agar tidak terjadi misalnya rasis yang tidak diinginkan dalam proses kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila tentang persatuan di lingkungan mahasiswa? Baik Kak, menurut pendapat saya, bagaimana penerapan sila ketiga dalam lingkungan mahasiswa itu bisa kita lihat dari pembentukan organisasi kemahasiswaan yang mana nanti akan memupuk rasa persatuan di antara para mahasiswa, sehingga di dalamnya tidak dapat membedakan, sehingga mahasiswa tersebut dapat belajar bagaimana tidak membedakan ras ataupun perbedaan-perbedaan yang terjadi antara mereka, sehingga terciptanya persatuan dan perbedaan tersebut bukanlah penghalang. Kemudian dari itu maka kumpulan mahasiswa atau kumpulan dari organisasi tersebut dapat memupuk suatu prestasi yang nantinya akan membawa nama kampus untuk menjadi yang lebih baik dan bukan untuk menunjukkan suatu perbedaan. Yang kedua itu penerapan sila ketiga. Yang kedua itu membantu korban bencana alam. Dari sinilah mahasiswa tersebut terciptanya rasa persatuan dan rasa solidaritas antar mereka, yang mana nantinya dilakukan dengan kegiatan penggalangan dana atau penyaluran sembako, pakaian, hingga terjun langsung ke lokasi kejadian bencana di luar daerah sekalipun. Itu dimaksudkan untuk mahasiswa di kampus maupun mahasiswa di luar kampus. Dengan hal tersebut, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, rasa persatuan di lingkungan kampus, di lingkungan mahasiswa itu tercipta dengan baik. Dan dari kegiatan ini dapat membantu finansial dari bencana alam ataupun kejadian-kejadian yang menimpa mahasiswa lainnya. Baik Kak, menurut saya di lingkungan kampus segitu. Baik. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara adalah pentingnya bagi kita melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila, baik itu di lingkungan bermasyarakat, bernegara, dan di lingkungan kampus. Karena jika kita melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila, banyak hal-hal positif yang kita dapat. Mungkin beberapa contoh yang saya dapat paparkan adalah, yang pertama, kita dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan kita dan dapat menyaring hal-hal baik jika dalam sosial media. Yang kedua, kita dapat memupuk atau menimbulkan rasa simpati kita terhadap sesama. Yang ketiga, adanya rasa kebersamaan antar umat beragama. Maksudnya di sini tidak adanya perbedaan atau kita tidak membedakan antara agama, ras, dan sebagainya.